Saya kedatangan kawan lama, kawan semasa aktif di industri perbankan, Amilias. Yes. Beliau sekarang udah jadi entrepreneur, banyak bisnisnya, termasuk sekarang lagi jalanin bisnis AFC networking. Iya, networking. Kayak AFC ini lebih banyak ke produk apa nih? Produk khusus kesehatan kita. Kesehatan ya. Jadi fokus kita adalah untuk saat suplemen. Oke. Ya. Jadi AFC ini adalah sebuah perusahaan farmasi tertua di Jepang. Jadi masuk ke Indonesia ini lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Iya. Fokus untuk kesehatan. Kesehatan. Iya. Jadi Ami udah berapa lama jalanin? Akhir Februari AFC Februari. masuk. Awalnya hanya sekedar konsumsi, ternyata manfaatnya luar biasa untuk kesehatan saya. Kebetulan saya kan kena salah satu penyakit DM dan itu selama ini fungsinya untuk DM apalagi tuh? DM fungsinya itu adalah meregenerasi sel semuanya. Regenerasi sel untuk melancarkan sirkulasi pembuluh darah. Stem cell ya kalau gitu ya? Yes, sebenarnya fokus kita kepada nutrisi stem cell. Iya. Nah, mau ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang siapa Ami, iya. Kita lanjutin video ini. Oke. Nah, Ami, Iya. setelah kita lepas dari perbankan, Ami saya pernah lihat fokus jalanin sebagai importir ya. Betul. Importir tuh apa aja Ami tempo yang di? Awal waktu pada saat kita pensiun kemarin, ambil pensiun dini, saya lihat peluang ini, kenapa nggak kita coba import itu fokus saya untuk fashion kemarin. Fashion aja ya? Hanya fashion, karena terkendala kemarin COVID, sebenarnya hampir di Desember itu, Februari 2020 mau berangkat karena COVID terhambat, ya saat ini kita masih stop dulu. Sekarang ya, mana bisnis import barangnya nih? Import masih kita import ya kadang-kadang, tapi tidak terlalu banyak Kak Reka. Jadi mungkin hanya 30 piece, tapi kita langsung lewat forwarder, langsung lewat udara. Jadi cepat 4 atau 2 minggu udah sampai di Indonesia. Sampai, ya? Iya. Oke. Terus ada kendala nggak setelah pandemi begini nih? Sebenarnya kendala sih lebih kepada tantangan ya. Tantangan kita di kondisi pandemik ini adalah bagaimana kita itu bisa, bisnis kita itu apapun pekerjaan kita, bisnis kita bisa survive saat ini. Jadi kita harus putar otak, cari strategi, pikiran, sampai dengan kalau kita punya bisnis sampai cost cutting harus kita lakukan otomatis sambil melihat peluang-peluang yang ada. Itu sih Kak Reka. Nah sekarang kan main di, kalau nggak salah AFC ini bisnis jaringan juga ya? Iya. Kenapa mau jaringan? Jaringan ini sebenarnya saya bergabung di AFC ini lebih kurang masuk ke 8 bulan. 8 bulan. Ya, selama ini yang saya jalankan ini adalah bisnis konvensional. Kita dulu sebagai karyawan setiap bulan 24 jam terkadang pikiran, tenaga, energi 24 jam kita curahkan untuk perusahaan, setiap bulan cuma hanya berapa persen untuk kita. Tetapi saya pikir kalau seperti ini terus, ya saya juga berpikir bagaimana mempersiapkan ke depannya. Kedepannya seperti apa hidup kita, masa depan kita dan sebagainya. Dan banyak hal-hal yang saya pelajari dari orang-orang sukses. Ternyata salah satu kunci orang sukses itu adalah membangun aset. Nah, membangun aset ini seperti apa? Dulu saya bingung apakah membeli properti dan sebagainya. Ternyata ada jalurnya. Salah satunya networking. Iya. Nah. Jadi di sini memang aset manusia itulah yang paling Kak Reka sering waktu ketemu dulu kalau misal ini fokus bagaimana membangun people-nya. Iya. Nah, itu aset yang terbesar itu sebenarnya pada people-nya, Kak. Bagi saya seperti ini, Kak. Bahwasanya hidup ini kan ada sebuah proses. Hari ini juga ketemu tanpa sengaja juga dengan Kak Reka di Facebook, komen dan sebagainya. Ternyata Kak Reka memiliki tempat yang memadai untuk kita kumpul-kumpul, terutama teman-teman alumni perbankan dulu, teman-teman di sini. Kak Reka menyiapkan tempat yang luar biasa. Saya berpikir disinilah tempat kita bagaimana kita tuh menjalin silaturahmi. Ya. Pengalaman saya di menjalankan 8 bulan networking ini, ya orang kadang-kadang teman-teman juga memprotek diri.
Seolah-olah kita mau paksa dan sebagainya. Tidak seperti itu sebenarnya. Pada masa bodoh Iya, amat. Pak, masa bodoh amat mau Ikut oke syukur. ambil ikut, mau enggak juga enggak masalah. Bagi saya cuma satu Kak Reka, adalah lakukan yang terbaik. Ya, ikhlaskan saja. Yang namanya penolakan itu hal biasa. Bukan berarti penolakan itu menjadi sesuatu yang negatif, tidak. Justru dengan penolakan kita itu mental kita menjadi kuat. Di situ kita banyak belajar bagaimana harus sabar, menjalankan proses ini harus seperti itu, tidak boleh tidak. Intinya adalah siapapun kita di saat ada sebuah peluang, cuma sukses adalah kita ambil peluang itu, kerjakan sungguh-sungguh. Apalagi yang bisa dibagi Almi buat mungkin yang mau satu, saya cuman dulu kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman di tempat orang lain. Ya. Di sini ada teman, kenapa enggak kita sama-sama besarkan? Nah, apapun di sini Rempah Lawas, saya lihat sih asri tempatnya, parkirnya luas. Jadi saya berpikir saya akan ajak meeting bulan depan nih Kak Reka di sini. Alhamdulillah. Ya, kenapa enggak kita sama-sama saling Mengisi. mensupport, saling mengisi. Intinya adalah jangan menutup diri, kita jalin silaturahmi, kita bangun sama-sama, apapun profesi kita kumpul karena ada sesuatu yang bermanfaat. Hari ini saya banyak belajar dari Kak Reka. Bagaimana membangun bisnis networking, bagaimana membangun bisnis itu manusianya dan sebagainya. Intinya adalah banyak-banyak ketemu orang deh hari ini. Siapa motivator yang terbaik di dunia? Di dunia, kalau orang lain banyak sih, ya. Tapi kalau kita berkaca, bercermin di diri kita sendiri, sebenarnya motivator itu ada di diri kita sendiri. 100% ada di diri kita sendiri. Terkadang kita hanya fokus kepada, mungkin si A motivator yang hebat. Kita tahu bahwasanya Tuhan memberikan sekeping talenta dalam diri kita ini. Potensi yang luar biasa. Kata orang ada fitur handphone, laptop yang paling canggih. Tetapi Tuhan memberikan fitur yang paling luar biasa itu dalam diri kita. Tinggal mampu tidak kita memanfaatkan potensi dalam diri kita. Jangan takut. Hidup butuh proses. Tapi tugas kita adalah jalanin proses kita dan menggunakan potensi yang ada dalam diri kita, Kak Reka. Itu sih prinsip saya. Dan hari ini banyak belajar dengan Kak Reka. Terima kasih, tempatnya luar biasa. Teman-teman saya rekomen. Dan teman-teman AFC Palembang, di sini ada Rempah Lawas. Dan teman-teman AFC Andin, besok kita akan meeting di sini. Terima kasih. Keren. Udah kepercayaannya. Tadi udah nyicipin apa makanan di sini? Makanan saya tadi ayam kampung sambal ijo. Enak banget. Dan satu lagi saya tambah es apa ya Kak Reka tadi, jeruk selasih. Keren. Semua murni. Ya, enak. Coba saja ke Rempah Lawas. Tempatnya nyaman dan parkirnya keren. Jalan apa ini? Jalan Dwi Kora 1 ya Kak ya? Dwi Kora 1. Tempatnya keren nih. Search Google atau the map pasti nyampe. Temu ya. Thank you Kak Reka. Makasih tempatnya. Next kita akan bincang-bincang lagi. Boleh. Iya. Nah, gitu tadi obrolan saya dengan Almi. Walaupun masa pandemi begini, ya kita tadi udah di swab bagus loh hasilnya. Negatif. Iya. Jadi sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Oke. Bisa ketemu juga nanti ngobrol-ngobrol lagi dengan Almi. Ya. Beliau salah satu pada saat saya diperbankan, saya punya feeling beliau bisa jadi. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses. Rempah Lawas harus dicoba nih, keren.